Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan selalu semangat. Hari ini nanti kita akan belajar mapel IPA kelas 6 semester 1 tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Anak-anak, mari kita belajar tentang perkembangbiakan hewan. Ciri-ciri makhluk hidup salah satunya adalah berkembang biak. Tujuan berkembang biak ini adalah mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Nah, perkembangbiakan hewan ini ada dua cara, yaitu yang pertama generatif melalui proses perkawinan dan yang kedua adalah vegetatif tanpa melalui proses perkawinan. Bagaimana ya perkembangbiakan hewan secara generatif itu atau melalui proses perkawinan? Mari kita belajar satu persatu. Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara generatif adalah bertelur atau ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Sel telur yang dihasilkan dari hewan betina dalam ovarium. Sel telur ini kemudian dibuahi oleh sel sperma, sedangkan sel sperma dihasilkan oleh hewan jantan di dalam testis. Pembuahan secara bertelur atau ovipar ada dua cara. Apa saja ya? Yaitu yang pertama, pembuahan luar atau fertilasi eksternal, yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh hewan. Contohnya adalah pada ikan dan kata. Yang kedua adalah pembuahan dalam atau fertilasi internal, yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh hewan, contohnya pada burung dan ayam. Sedangkan ciri-ciri hewan ovipar atau bertelur adalah yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Dan yang kedua, pada umumnya hewan ovipar yang bertelur ini mengerami telurnya. Cara perkembangbiakan hewan secara generatif yang kedua adalah melahirkan atau vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Perkembangbiakan dengan cara melahirkan ini dilakukan oleh hewan mamalia. Apa ya hewan mamalia itu? Hewan mamalia adalah hewan yang memiliki kelenjar susu. Contohnya pada sapi, kambing, kucing, dan lain-lain. Apa ya ciri-ciri hewan vivipar itu atau hewan yang melahirkan? Ciri-cirinya adalah yang pertama, memiliki daun telinga. Yang kedua, anak dibesarkan oleh induknya sendiri. Dan yang ketiga adalah memiliki kelenjar susu. Anak-anak, mari kita lanjutkan lagi ya. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang nomor 3 adalah bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio dalam telur mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, anak menetas dan keluar dari tubuh induknya, contohnya pada kadal, ular, dan hiu. Anak-anak, apa ya ciri-ciri hewan ovovivipar itu yang bertelur dan melahirkan? Ciri-cirinya adalah yang pertama, pembuahan terjadi di dalam tubuh hewan betina. Yang kedua, setelah pembuahan terbentuklah telur. Yang ketiga, zigot tumbuh di dalam telur. Dan yang keempat, makanan zigot adalah cadangan makanan di dalam telur. Dan yang kelima, embrio tumbuh menjadi janin. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Semoga yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih dan selamat belajar.
Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini ada soal tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Soal nomor 1, apa perbedaan antara ovipar dan vivipar? Nomor 2, jelaskan ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Nomor 3, sebutkan 5 contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Yang keempat, sebutkan 3 ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Dan yang nomor 5, apa perbedaan antara sapi dan angsa dilihat dari cara berkembang biaknya? Anak-anak, selamat mengerjakan ya.